Ya, pemirsa, kekerasan terhadap wartawan terus terjadi. Tak hanya pembakaran rumah wartawan di Karo, rumah salah seorang wartawan di Deli Serdang, Sumatera Utara juga terbakar usai dilempar bom Molotov. Dan untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan narasumber melalui Zoom dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Jama Kita Purba, dan juga Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis KKJ Indonesia, Erik Tanjung. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Jama, Bang Erik. Waalaikumsalam, Mas Juno. Selamat sore, Mas Juno. Baik, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Saya mungkin ke Pak Jama terlebih dahulu, Pak. Kita tahu ada yang terbaru update terkait pelemparan Molotov. Ini kalau tidak salah kejadiannya di Desember 2023, namun pelakunya baru ditangkap ya, Pak ya? Update-nya ya, seperti apa, bulan Pak Juni Jama? kemarin. Iya, silakan Pak Jama. Ya, terima kasih Mas Juno. Terima kasih. Kami jelaskan terkait pelemparan bom Molotov di salah satu rumah rekan media kita, inisial LS, di mana kejadian di akhir bulan Desember tahun 2003 yang lalu. Baik. Nah, kenapa sampai 6 bulan ini kita melakukan terus penyelidikan, dan alhamdulillah kemarin di akhir bulan Juni ada titik terang sehingga terhadap tersangka FH alias Peker kita dapat lakukan penangkapan demikian. Kalau bicara tadi 6 bulan, Pak, apa kesulitan yang membuat tadi polisi kesulitan menangkap para tersangka ini, Pak Jama? Baik, terima kasih Mas Juno. Kami jelaskan beberapa kali tim kita bergabung dengan Jatatra Polda, juga Polsek Pancur Batu, tim gabungan melakukan penyelidikan, berawal minimnya saksi. Apakah mungkin pada saat itu mungkin situasi keadaan yang bagaimana sehingga saksi ini sulit kita temukan. Nah, di pertengahan di bulan Juni titik terang sudah mulai kita dapatkan, Mas Juno. Baik, seperti itu. Siap. Kalau bicara motif juga Pak Jama, kita tahu bahwa yang saya dapat dari informasi bahwa memang terkait liputan atau artikel pemberitaan seperti itu judi dan narkoba. Apakah ini benar atau masih didalami, Pak Jama? Untuk motif awal kita membenarkan terkait pemberitaan adanya barak judi dan narkoba. Namun sekali lagi mungkin untuk motif ini lebih sempurna apabila ada tersangka lain yang sudah kita amankan atau kita periksa, sehingga kalau dari satu pelaku menurut kami motif ini belum sempurna, Mas Juno. Baik, jadi kita masih menunggu pelaku selanjutnya yang masih buron ya Pak Jama ya? Ya, perlu kami sampaikan sih Mas Juno. Baik. Ya, ada 2 tersangka. Ya, satu yang sudah kita tahan, tersangka FA alias Peker, dan satu tersangka lagi yaitu FS alias Daus. Ini beberapa waktu yang lalu sudah ditahan di Direktorat Narkoba terkait kasus narkoba. Ya. Nah, ada 2 lagi yang diduga eksekutor yang ini sedang kita lakukan penyelidikan, Mas Juno. Baik, jadi memang mungkin tadi kita masih dalami motifnya, tapi hanya baru dari satu sisi, belum dari pelaku lainnya. Dan bisa dikatakan ya Pak Jama bahwa ini dendam terkait pemberitaan tadi, kira-kira seperti itulah ya, mungkin. Ya, demikian Mas Juno. Oke, baik. Saya ke Bang Erik. Bang Erik, kalau kita lihat ini yang terbaru bagaimana? Sebelum kita bicara yang Karo, ini yang Deli Serdang, kejadian di Desember 2023 dan polisi akhirnya menemukan pelaku pelemparan bom Molotov. Anda melihat bahwa ada benang merah di mana korban sama-sama jurnalis terkait pemberitaan seperti itu. Dari Bang Erik sendiri, bagaimana Anda melihat kasus ini? Ya, tentu untuk kasus dugaan serangan dengan bom Molotov terhadap jurnalis di Medan itu harus diusut tuntas ya, sampai motif dari aksi tersebut. Nah, kita berterima kasih kepolisian telah bekerja dengan baik dengan menangkap pelakunya. Nah, tapi yang masih jadi PR, motif ini harus diungkap sampai tuntas. Nah, menjadi catatan juga kepada seluruh jurnalis dan media yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, untuk bekerja mematuhi kode etik jurnalistik dan menjaga independensi. Jadi itu menjadi rel yang utama untuk keamanan dan keselamatan dalam bekerja untuk pemberitaan ya.
Begitu Mas Juno. Oke, tadi Bang Erik menyebutkan bahwa kode etik dan tadi harus on track seperti itu, berimbang. Dari dua kasus ini Bang Erik, baik di Deli Serdang maupun di Karo, apakah Anda dan teman-teman dari koalisi ini melihat ada mungkin juga ada miss di satu sisi terkait pemberitaan, atau lagi-lagi karena kan semuanya masih sangat dinamis Bang Erik, jadi belum bisa kita simpulkan? Ya, betul. Ya, terima kasih Mas Juno. Nah, untuk di dua kasus ini, termasuk yang tadi di Medan, memang ada dugaan pelanggaran etiknya dalam pemberitaan mungkin ya. Misalnya belum sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik, artinya belum cover both side gitu ya. Nah, tentu termasuk juga yang di Karo ada dugaan pelanggaran etiknya, misalnya belum cover both side, dan dugaan pelanggaran etik, dugaan suap gitu ya. Nah, itu tentu tidak menjadi pembenaran untuk melakukan kekerasan ya. Jadi pelaku yang melakukan kekerasan dengan cara-cara melemparkan bom molotov, termasuk pembakaran rumah wartawan Riko Sampurna Pasaribu di Karo, itu tidak bisa dibiarkan. Jadi harus kepada semua pihak, masyarakat Indonesia, siapapun itu, termasuk stakeholder, harus ditempuh dengan cara, jika tidak terima dengan pemberitaan, ada yang keliru, ada cara-cara yang sudah diatur oleh Undang-Undang Pers. Jadi tempuhlah dengan cara-cara yang beradab ya. Cara yang beradab itu apa? Cara-cara yang diatur mekanismenya di Undang-Undang Pers, yaitu menggunakan hak jawab, hak koreksi, atau melaporkan kepada Dewan Pers. Jadi itu bisa disingkatkan di Dewan Pers. Nanti Dewan Pers adalah yang akan menilai dan memutuskan, memberikan rekomendasi persoalan itu. Jadi untuk pihak-pihak yang misalnya lagi merasa dirugikan seperti itu dengan pemberitaan oleh media tertentu, bisa tadi mengajukan hak jawab atau koreksi. Nanti Dewan Pers juga akan memberikan bantuan, kira-kira Bang Erik seperti itu ya? Ya, tadi Bang Erik menarik menyebutkan bahwa kemungkinan maksudnya ada pelanggaran lah dalam kasus ini, baik itu dilakukan dari sisi jurnalis, ada kode etik yang mungkin cover both side yang tidak diikuti atau dipatuhi, plus juga Anda menyebutkan suap. Ini saya juga baca dan dalami bahwa memang ada dugaan bahwa menerima uang seperti itu. Apakah teman-teman dari KKJ juga melihat hal ini serius dan mendalami dugaan ini memang ada mengarah ke situ, Bang Erik? Boleh dijelaskan? Ya, Mas Juno. Jadi pemirsa, dalam sejak awal temuan tim KKJ, sejak awal kejadian, kami mengerahkan tim pencari fakta, melakukan investigasi di lapangan, menemui saksi-saksi kunci, keluarga dan rekan-rekan korban, dan mewawancarainya dan mengumpulkan bukti-bukti petunjuknya, foto, dokumen-dokumen yang mengarah terkait kejadian itu. Semua dari itu memang temuan kita sejak awal telah kita sampaikan ada dugaan pelanggaran etik di sini. Ya, misalnya soal pemberitaan yang dilakukan oleh Riko Sampurna Pasaribu terkait berita perjudian yang melibatkan oknum anggota TNI berpangkat Koptu berinisial HB di Kabupaten Karo. Nah, itu secara pemberitaan kita memeriksa ada yang dilanggar secara kode etik jurnalistik, yaitu tidak cover both side ya, tidak ada konfirmasi, tidak ada wawancara di sana. Kemudian dugaan pelanggaran etik yang cukup serius sebetulnya, yaitu dugaan menerima suap ya dari narasumber, yaitu Koptu HB tadi, seorang tentara tadi ya, angkatan darat, anggota batalion Yoni 125 Simpisa Tapanjahit. Nah, tapi tentu pelanggaran-pelanggaran itu yang terjadi jangan menyikapinya dengan cara-cara kekerasan. Jadi ada cara-cara yang
yang lebih beradab seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu gunakanlah hak jawab, hak koreksi, atau bisa disengketakan ke Dewan Pers. Dan selama ini setiap publik yang merasa keberatan melaporkan dan mensengketakan terkait pemberitaan ke Dewan Pers, rata-rata yang memang banyak dimenangkan adalah yang pelapor ya, pengadu dalam hal ini masyarakat. Jadi tidak selalu dari pihak komunitas pers yang diuntungkan dalam itu. Baik. Begitu Mas Juno. Ya, Bang Erik, tentunya tadi perbuatan yang melanggar etik, misal cover both side, suap tidak dibenarkan, tapi kekerasan juga tidak dibenarkan dalam menyelesaikan masalah ya Bang Erik ya. Ada hak jawab koreksi, jadi ini sama-sama kita kawal kasusnya. Kalau saya ke Pak Jama, kalau kita bicara mengenai kasus kekerasan terhadap, tidak hanya bicara jurnalis, tapi kali ini memang kita tahu ada 2 kasus yang mirip terkait pemberitaan dan dua-duanya menimpa korban. Lagi-lagi kita dalami bagaimana motif dan juga penyebabnya. Tapi kalau dari kepolisian sendiri, Pak Jama melihat bahwa ada wartawan yang mendapatkan tindakan seperti itu yang tidak menyenangkan sampai hilang nyawanya. Bagaimana kepolisian melihat ini? Kalau tadi ada misalnya ada yang merasa dirugikan lalu mengambil langkah-langkah yang ini tentu tidak dibenarkan. Kalau Pak Jama sendiri melihat seperti apa 2 kasus yang menimpa wartawan ini? Ya. Terima kasih Mas Juno. Yang pertama tentunya kan terkait judi dan narkoba ini merupakan atensi dari Bapak Kapolda ya. Betul. Jadi terkait pemberitaan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan media, apa yang disampaikan oleh Mas Erik tadi kita sependapat sekali ya. Bukan dengan kejadian seperti ini yang jadi pembenaran, tetapi ada upaya lain seperti tadi mungkin ada hak jawab, hak koreksi, atau mungkin sengketa ke Dewan Pers. Artinya selagi ada tindak pidana terkait 2 peristiwa ini, kami dari pihak kepolisian akan melakukan tindakan tegas, Mas Juno. Demikian. Oke, untuk kasus ini sendiri Pak, kalau kita tahu yang di Karo dan juga Deli Serdang ini, apakah pihak kepolisian juga tadi memang semuanya masih didalami? Hal selanjutnya ada atensi seperti apa, Pak Jabah? Atensi ke kami tentunya kan bagaimana ini kasus bisa menjadi sempurna. Seperti yang kami sampaikan tadi, motifnya ini kesimpulan awal memang terkait pemberitaan judi dan narkoba. Tetapi karena kita masih melakukan pengejaran terkait pelaku lainnya, dengan harapan ini lebih sempurna lagi Mas Juno. Sehingga kita tahu apa sih sebenarnya terjadi di Pancur Batu Deli Serdang maupun yang di Tanah Karo demikian. Kalau keterkaitan atau keterlibatan aparat Pak, apakah ini juga pihak kepolisian melihat ada indikasi seperti itu atau ya kalau dari Jenderal TNI sendiri sudah membantah sebenarnya ada keterlibatan, namun di lapangan seperti apa Pak? Kalau saya, mohon maaf Mas Juno, saya berbicara yang di Pancur Batu Deli Serdang. Sementara ini belum ada indikasi, namun mungkin kalau yang di Tanah Karo mungkin nanti dari Direktorat Krimum. Saya Demikian. paham, karena tidak semua informasi harus dibuka di sini ya Pak ya, karena itu semua dalam proses penyidikan. Kalau saya ke Bang Erik kita melihat frame-nya mungkin terkait aparat. Ini kan jadi atensi juga publik melihat bahwa ada yang mungkin keterlibatan aparat baik itu TNI. Tapi lagi-lagi semoga itu tidak benar ya. Karena kita tidak ingin tadi kasus ini semakin runyam. Kalau Anda melihat indikasi ini, Bang Erik, apakah teman-teman KKJ juga melihat ini? Ya, sejak awal dari hasil investigasi kami, tim KKJ di lapangan, itu memang mengarah ke ada keterlibatan, dugaan keterlibatan anggota TNI tadi ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi, dan waktu HB ya. Nah, makanya kami mendampingi keluarga korban karena dia tinggal sebatang kara, bapaknya meninggal, ibunya, adiknya umur 12 tahun, dan anaknya umur 3 tahun, dan dia merasa harus mencari keadilan untuk keluarganya, dan kami dampingi untuk bikin laporan di Puspomat kan, Puspom Angkatan Darat kemarin, dan sudah diterima oleh Puspomat. Begitu Mas. Bang Erik, satu mungkin kita bicara jurnalis dan profesi ini yang memang cukup challenging ya, menantang untuk digeluti, bahwa bisa
kalau salah juga tentunya punya konsekuensi. Dari Anda sendiri, apa pesan Anda untuk para jurnalis di luar sana agar bila punya tadi merasa terancam atau punya hal-hal yang dirasa kurang nyaman, apa yang harus dilakukan agar tidak sampai hal seperti ini terjadi, Bang Erik? Oke, ya Mas Dino. Tentu kami dari KKJ di dalamnya itu ada AJI, Aliansi Jurnalis Independen, ada PWI, ada IJTI, ada PFI, kemudian ada AMSI, jadi Konstituen Dewan Pers di dalamnya, kemudian ada juga LBH Pers, YLBHI, dan Safenet, dan Amnesty Internasional ya. Nah, kami mengimbau kepada seluruh jurnalis di Indonesia dan media untuk pertama mematuhi kode etik jurnalistik dalam melakukan kerja-kerja jurnalistiknya. Kemudian menjaga independensi ya, jadi harus bekerja secara independen dan tentu bekerja mengutamakan keselamatan ya, jadi harus safety ya. Jadi misalnya dalam peliputan demonstrasi atau bencana yang berpotensi berisiko cukup tinggi, itu harus utamakan keselamatan, harus safety ya. Begitu Mas Juno. Baik Bang Erik, lagi-lagi ya prinsip-prinsip kebaikan, cover both side ya. Tidak menerima suap, hal-hal ini kan memang harusnya jadi pegangan kita. Tapi lagi-lagi kekerasan ya itu bukan jawaban juga untuk ketika punya masalah ya Pak Jama. Saya terima kasih sekali untuk informasinya. Pak Jama juga selamat bertugas untuk rekan-rekan polisi. Kami terima kasih sekali sudah dibantu banyak. Sama-sama Mas Erik. Dan juga Bang Erik, sehat-sehat semuanya. Wassalam. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.